Bruce Lee menendang Yip Man yang sedang sedot udut. Itu karena Bruce Lee ingin menunjukkan kecepatan kakinya. Bruce Lee ingin menjadi murid Yip Man. Meskipun Bruce Lee sudah menunjukkan kemampuannya, Yip Man mengatakan kalau Bruce Lee belum layak untuk jadi muridnya. Yip Man mengusir Bruce Lee muda dari rumahnya. Yip Man adalah seorang master Wing Chun di Hong Kong. Hingga suatu hari, anak Yip Man berkelahi di sekolah. Anak Yip Man berduel dengan teman sekolahnya karena teman sekolahnya ingin menunjukkan jurus Wing Chun. Anak Yip Man yang bernama Ching berduel menggunakan jurus Wing Chun seperti ayahnya. Namun bocil yang menjadi lawan Ching juga menggunakan jurus Wing Chun dengan versi lain. Ternyata bocil ini benar-benar menguasai jurus Wing Chun. Ia diajari oleh ayahnya. Ternyata ayah bocil ini bernama Tin Chi. Tin Chi memang menguasai jurus Wing Chun dalam versi berbeda. Tin Chi adalah petarung jalanan. Ia melakukan itu demi menafkahi keluarganya. Tin Chi sangat ahli dalam bela diri. Belum ada petarung jalanan di Hong Kong yang mampu mengalahkan Tin Chi. Tin Chi bertarung di markas seorang preman bernama Ma. Ma adalah preman yang juga mafia tanah. Ma mempunyai bos yang bernama Mike Tyson. Mike Tyson meminta Ma untuk membeli tanah yang ditempati oleh sebuah sekolah. Dan sekolah itu adalah tempat anak Yip Man dan Tai Chi bersekolah. Tyson memberi waktu 2 minggu pada Ma untuk membeli tanah sekolah tersebut. Ma meminta waktu lebih lama pada Tyson karena kepala sekolah tak mau menjual tanahnya. Tentu Mike Tyson tak mau tahu. Ia tetap memberi Ma waktu hanya 2 minggu untuk mendapatkan sekolah itu. Keesokan harinya, Yip Man menjemput anaknya Ching di sekolah. Ternyata ada Tin Chi yang juga menjemput anaknya. Kedua master Wing Chun ini pun bertemu dan saling tegur sapa. Ternyata Tin Chi adalah murid dari cucu gurunya Yip Man. Itu artinya Yip Man dan Tin Chi adalah masih saudara seperguruan. Dan di saat itu, masang preman datang dan masuk ke ruang kepala sekolah. Ma menghajar kepala sekolah. Yip Man yang curiga akan gerak-gerik Ma. Ia melihat ke ruang kepala sekolah. Melihat Ma yang sewenang-wenang memaksa kepala sekolah menjual lahan sekolah, Yip Man langsung menghajar Ma dan anak buahnya. Karena terdesak, Ma dan anak buahnya menyandera guru Wong dan meminta Yip Man untuk tidak menelpon polisi. Setelah dipukuli Yip Man, Ma pun pergi dari sekolah. Tak lama berselang, Kapolsek yang bernama Patso pun tiba di sekolah. Patso meminta pada Yip Man untuk menjaga sekolah ini karena polisi saat ini sedang sibuk menangani kasus kejahatan hingga tak sempat untuk menjaga sekolah tersebut. Yip Man bersama muridnya mulai menjaga sekolah hingga malam hari. Dan ternyata benar, saat malam hari, anak buah Ma yang berjumlah ratusan orang mulai menyerbu sekolah. Yip Man dan muridnya berusaha menahan anak buah Ma. Namun karena kalah jumlah, anak buah Ma berhasil menculik kepala sekolah dan memasukkannya ke karung goni. Bukan itu saja, anak buah Ma membakar beberapa ruang kelas. Tin Chi yang sedang narik becak kebetulan lewat depan sekolah. Melihat Yip Man yang bertarung dengan preman, Tin Chi langsung bergegas membantu Yip Man. Hingga dua master Wing Chun ini pun bekerja sama menghajar para preman anak buah Ma. Saat melihat Tin Chi bertarung, Yip Man sangat terkesan. Meskipun jurus Wing Chun Tin Chi berbeda dengan jurusnya, tapi Tin Chi mampu bertarung dengan baik. Dan jurus Wing Chunnya adalah jurus Wing Chun yang beda versi. Setelah para preman kabur, Yip Man berterima kasih pada Tin Chi. Keesokan harinya, Yip Man sedang minum bandrek di depan sekolah. Ia didatangi Tin Ngosan. Tin Ngosan adalah guru Ma sang preman. Tin kesal karena Ma muridnya sering buat ulah di kota ini. Akhirnya Tin mengajak Yip Man untuk pergi ke markas Ma di sebuah galangan kapal. Dan saat tiba di lokasi, Tin sangat marah pada Ma muridnya karena ilmu bela diri yang ia ajarkan pada Ma telah disalahgunakan Ma untuk berbuat kekacauan. Ma yang tak terima ditampar oleh Tin gurunya, mulai mengeluarkan pisau lipat. Namun Yip Man berhasil menghentikan serangan Ma. Bahkan dengan mudahnya Yip Man langsung menyandera Ma. Dan tak lama kemudian, Patso sang komandan polisi datang ke lokasi. Namun karena Ma punya banyak uang dan telah mempunyai para pejabat, membuat Patso tak bisa menahan Ma. Dan saat malam, Ma menemui Tin Chi. Ia memberikan uang yang banyak pada Tin Chi. Ma meminta agar Tin Chi bisa menghabisi Tin gurunya karena Tin Chi butuh uang untuk membuka sekolah bela diri. Tin Chi mengambil uang dari Ma. Lalu ia mendatangi rumah Tin Ngosan guru Ma. Tin Chi menghajar Tin Ngosan dengan jurus Wing Chunnya. Lanjut part 2 ya guys.